itulah tadi ya, jangan sampai satu kebijakan kemudian tujuannya baik, tapi karena tadi masalah-masalah yang Mas sebutkan itu nanti kemudian bisa menjadi, bumerang seperti itu. Makanya yang, kita perlu memitigasi resiko-resiko ya dari, adanya nah betul, salah satu resiko pertama itu adalah misinterpretasi menyamakan antara redenominasi dengan sunsharing, itu sudah kita ketahui bersama ya, sudah kita kaji juga. Jadi bagaimana masyarakat disosialisasikan. Nah, tapi betul dengan jumlah penduduk dari Sabang sampai Merauke yang berbeda-beda ya, artinya level of education yang berbeda, level akses teknologi dan informasinya berbeda. Nah, tapi dengan adanya akses teknologi informasi sekarang yang semakin berkembang, informasi juga semakin mudah untuk diakses oleh masyarakat, itu kita akan melalui mungkin yang di pinggiran-pinggiran melalui tokoh-tokoh masyarakat itu perlu disosialisasikan bahwa ini berbeda dan tujuannya baik seperti itu. Terus kemudian yang kedua, yang terpenting juga dengan jumlah penduduk yang besar itu dan dengan kita dari Sabang sampai Merauke dengan heterogenitas yang kita miliki, itu adalah menyamakan persepsi mengenai itu tadi jangan sampai terjadi perilaku-perilaku money illusion, yaitu tadi ataupun perilaku-perilaku untuk memarkup harga ya, karena tadi salah satu kunci itu jangan sampai masyarakat memarkup harga. Kemudian yang ketiga itu adalah jangan sampai nanti ada praktik-praktik diskriminasi antara mata uang baru dengan mata uang lama, misalkan seperti itu. Jadi masyarakat juga khawatir bahwa ekonomi kecil juga mereka tuh khawatir bahwa dengan adanya nilai ini diturunkan, uang tuh jadi berkurang nilainya. Nah, kemudian masyarakat merasa ini transaksi-transaksi ekonomi yang kecil nih, misalkan gini ya, contoh sederhana sekali, harga permen itu misalkan Rp200 gitu. Nah, nanti dengan adanya redenominasi kan ini jadi 0,2 begitu kan. Jadi ini gimana sih kok jadi nilai ini jadi berkurang banget gitu. Tukang sol misalkan katanya penghasilannya cuma dari sol satu tuh 10.000, kemudian jadi 10 kayak gitu kan. Jadi mereka merasa ini jadi mengecil gitu loh. Nah, itu money illusion gitu loh. Nah, ini kemudian nanti mereka akan merasa semakin terdiskreditkan. Jadi dengan adanya kondisi pandemi, kemudian ditambah dengan mereka ekonomi kecil merasa ini kok pemerintah ini kok jadi makin mengecilkan gitu loh ekonomi kita gitu loh. Paham ya Mas? Maksudnya psychological effect. Dan yang disebut sebagai money illusion tadi, orang merasa menjadi kecil value gitu loh. Nah, itu yang jangan juga sampai menjadi image di masyarakat bahwa ini ekonomi kok jadi kecil, jadi tidak berpihak nih ke rakyat kecil gitu, berpihaknya ke yang besar-besar seperti itu. Jadi itu yang perlu disosialisasikan oleh masyarakat dan perlu dimitigasi bahwa ini transaksi-transaksi ekonomi kecil di masyarakat bagaimana mitigasinya, Baik. bahwa dengan adanya pembulatan ini jangan sampai itu jadi terdegradasi gitu. Itu yang menurut saya perlu dipersiapkan juga gitu loh, dan kemudian ya koordinasi itu menjadi sangat penting. Dan sebenarnya apa sih manfaat utamanya itu yang mungkin perlu ditekankan, apa sih ini Mbak Telisa. Ya. Dengan kondisi yang ada saat ini, belum kalau kita mempertimbangkan psychological effect karena money illusion possibility-nya bisa sangat tinggi di Indonesia. Antara manfaat dan mudaratnya ini lebih banyak mana kalau kita berbicara kondisi dan konteks saat ini untuk Indonesia? Iya, kalau saya melihat dalam kondisi sekarang, kita bicara sekarang, tapi mungkin 5 tahun ke depan setelah ekonomi kita adjust dengan kondisi pandemi ini, mungkin itu bisa lebih bermanfaat. Jadi net benefit-nya saat ini mungkin masih kecil ya di tahun ini, tapi net benefit di tahun kedua, ketiga ketika ekonomi sudah mulai membaik, transaksi kemudian meningkat kembali, kita sudah menemukan equilibrium baru, itu net benefit bisa semakin meningkat. Jadi kalau saya melihat net benefit-nya kalau saat ini, misalkan tahun ini ataupun tahun depan secara ini, walaupun itu direncanakan ya, maksudnya jangan diterapkan benar-benar tahun depan full implementation-nya gitu loh. Karena kalau diterapkan tahun ini ataupun tahun depan full implementation ya itu net benefit sekarang masih negatif gitu. Nah, net benefit itu menjadi balance nanti ketika kita sudah menemukan equilibrium baru pasca pandemi.